Getaran pribadi kita adalah tanda energi yang terus dibentuk dan dibentuk kembali oleh pengalaman sehari-hari, pikiran, emosi, dan tindakan kita. Sebelum kita memulai, ketikkan di kolom komentar, "Aku adalah diri baru yang berkelimpahan segala sesuatu." Jika Anda belum subscribe channel ini untuk selalu terhubung dengan Anda setiap waktu. Channel ini hadir untuk Anda, untuk menjadi teman setia bagi semua sahabat-sahabat semesta semua. Channel ini hadir untuk didedikasikan untuk Anda, untuk kita selalu terhubung sebagai satu kesatuan kelimpahan universal. Untuk kita bersama-sama mengeksplorasi segala potensi yang dapat kita capai dari kesadaran kita. Mari kita mulai. Getaran pribadi kita adalah tanda energi yang terus dibentuk dan dibentuk kembali oleh pengalaman sehari-hari, pikiran, emosi, dan tindakan kita. Ketika keadaan getaran ini dipelihara, kita dapat menyelaraskan diri dengan frekuensi kegembiraan, cinta, dan kedamaian. Namun, seringkali tanpa kita sadari, kebiasaan dan pola tertentu dalam kehidupan sehari-hari bertindak sebagai beban yang justru menurunkan energi getaran ini. Kebiasaan-kebiasaan ini secara halus terjalin dalam rutinitas kita, secara diam-diam mengurangi harmoni batin, dan menghalangi kita mencapai keadaan getaran yang lebih tinggi. Tindakan dan pola pikir yang tersembunyi dalam momen-momen biasa dalam hidup kita, seringkali tanpa sadar menurunkan getaran kita. Perilaku kecil yang tampaknya tidak penting ini, secara bertahap, menguras energi kita, membuat kita kurang bersemangat, dan kurang mampu menarik apa yang benar-benar kita inginkan. Pengaruh yang tidak kita sadari ini, seperti nada dasar yang halus, yang diam-diam, mengurangi kekuatan dan kejelasan energi kita. Dengan menyadari kebiasaan-kebiasaan ini, kita tidak hanya mengungkap pengaruh tersembunyi terhadap keadaan getaran kita, tetapi juga membuka jalan bagi pemahaman transformatif. Mengenali pola-pola ini adalah langkah pertama untuk meningkatkan getaran kita, memberikan wawasan yang diperlukan untuk memelihara dan mempertahankan keadaan getaran yang selaras dengan aspirasi terdalam kita. Berikut adalah 7 kebiasaan yang berdampak negatif pada getaran Anda. 1. Self-talk negatif. Self-talk negatif seringkali merupakan kebiasaan yang halus dan licik, yang dapat secara signifikan menurunkan getaran kita tanpa kita sadari. Kebiasaan ini bukan sekadar kata-kata belaka, melainkan mencerminkan negativitas dalam keberadaan kita, terutama di masa-masa sulit, seperti pemulihan dari kecanduan. Self-talk negatif dapat menjadi teman tetap yang menyertai perasaan bersalah dan malu. Kebanyakan orang tidak secara aktif mendengarkan narasi yang dimainkan dalam pikiran mereka. Sebaliknya, mereka secara tidak sadar menerima dan mempercayai pikiran-pikiran yang tidak membantu ini. Namun, berpikir negatif tentang diri sendiri tidak mendorong pertumbuhan atau peningkatan. Sebaliknya, hal itu menciptakan batasan yang menghalangi kita mencapai potensi sejati kita. Kekuatan kata-kata dan pikiran kita sangat besar, memainkan peran penting dalam membentuk realitas kita. Ketika kita terlibat dalam self-talk negatif, kita tidak hanya meredam semangat kita, tetapi juga memperkuat keyakinan dan persepsi negatif tentang diri kita sendiri. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Kesadaran adalah langkah pertama. Dengan memperhatikan dialog internal kita bisa mulai menyadari saat kita tidak bersikap baik pada diri sendiri. Alih-alih menyerah pada penilaian negatif, kita bisa menggantinya dengan afirmasi positif. Misalnya, jika Anda mendapati diri berpikir, "Saya tidak bisa melakukan apapun dengan benar." Sadari bahwa pikiran ini tidak membantu atau sepenuhnya akurat. Penting untuk mengingat dan mengakui saat-saat ketika Anda telah berhasil, daripada membesar-besarkan kegagalan yang dirasakan. Mengganti pikiran negatif dengan yang positif, seperti, "Saya bisa melakukan hal-hal dengan benar. Saya mencoba yang terbaik setiap hari," dapat mengubah energi Anda secara mendalam. Praktik ini bukan hanya tentang mengulang-ulang frasa positif, tetapi juga tentang memprogram ulang pikiran bawah sadar kita. Alam bawah sadar sangat kuat dan memainkan peran penting dalam membentuk keyakinan serta persepsi kita. Dengan secara konsisten mengamati dan menggeser self-talk negatif ke afirmasi positif, kita mulai menyambungkan kembali jalur saraf kita. Transformasi ini tidak terjadi dalam semalam, dibutuhkan kesabaran dan ketekunan. Setiap kali kita mengganti pikiran negatif dengan yang positif, kita mengambil langkah menuju getaran yang lebih tinggi.
Praktik ini membantu kita menumbuhkan pandangan hidup yang lebih positif, serta memperkuat keyakinan bahwa kita mampu dan berharga. Buddha pernah berkata, apa yang kita pikirkan, itulah yang kita jadi. Dengan memilih untuk mengganti self-talk negatif dengan afirmasi positif, kita memulai perjalanan transformatif. Perubahan pola pikir ini bukan hanya perbaikan sementara, melainkan perubahan mendalam, yang menyambungkan kembali jalur saraf dan kepercayaan bawah sadar kita. Seiring waktu, ketika praktik ini menjadi kebiasaan, tidak hanya semangat kita yang terangkat, tetapi juga getaran kita meningkat, menyelaraskan kita lebih dekat dengan pengalaman, dan hasil positif yang kita cita-citakan. 2. Persahabatan dan hubungan yang beracun. Persahabatan yang beracun seringkali tidak disadari, karena berkembang secara bertahap. Tetapi dampaknya sangat besar terhadap energi getaran kita. Hubungan semacam ini ditandai dengan pembicaraan negatif, pengucilan, dan kurangnya dukungan sejati. Tidak hanya mengikis rasa aman kita, tetapi juga secara signifikan menurunkan keadaan getaran kita. Interaksi seperti ini membuat kita terperangkap dalam perasaan cemas, stres, dan negativitas, yang akhirnya beresonansi dalam kehidupan kita, serta memengaruhi kemampuan kita untuk terhubung dengan kepositifan dan pertumbuhan pribadi. Sebuah penelitian menyoroti bahwa hubungan yang sehat merupakan indikator utama dari kehidupan yang bahagia dan terpenuhi. Kualitas hubungan kita dengan teman, keluarga, dan pasangan sangat penting bagi kesejahteraan kita secara keseluruhan. Sebaliknya, hubungan yang beracun tidak hanya menyebabkan ketidaknyamanan, tetapi juga secara aktif mengganggu keseimbangan emosional kita, serta menurunkan frekuensi getaran kita. Dampak dari interaksi negatif ini tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga fisiologis, karena dapat menyebabkan peningkatan stres dan masalah kesehatan yang terkait. Untuk menyelaraskan kembali energi kita dan memulihkan harmoni getaran, langkah pertama adalah mengakui bahwa persahabatan seharusnya menjadi sumber pemberdayaan, bukan sumber tekanan. Teman sejati adalah mereka yang mendorong kita untuk merayakan keaslian diri dan berdiri di samping kita melalui suka dan duka kehidupan. Mengenali tanda-tanda persahabatan yang beracun itu penting. Ini tentang memperhatikan hubungan yang membuat kita merasa terkuras daripada terangkat. Menetapkan batasan yang jelas adalah bagian penting dari proses ini. Hal ini melibatkan refleksi diri yang jujur, serta pengambilan keputusan sulit mengenai siapa yang harus dipertahankan dalam hidup kita. Melepaskan hubungan yang beracun, meskipun menantang, diperlukan demi kesejahteraan getaran kita. Tindakan perawatan diri ini menciptakan ruang bagi hubungan yang lebih positif dan baru untuk memasuki kehidupan kita. Menyambut hubungan positif yang baru bersifat transformatif. Hubungan-hubungan ini yang didasarkan pada rasa saling menghormati dan penerimaan tanpa syarat secara alami meningkatkan getaran kita. Mereka menyediakan lingkungan yang mendukung, di mana kita dapat berkembang dan tumbuh, baik secara emosional maupun spiritual. Hubungan seperti ini tidak hanya bermanfaat, tetapi juga penting untuk mempertahankan keadaan getaran yang tinggi. Sementara persahabatan yang beracun dapat secara signifikan menurunkan getaran kita. Mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengatasi dan memperbaiki hubungan-hubungan tersebut dapat membawa perubahan besar dalam energi kita. Dengan memupuk hubungan yang positif, kita membuka jalan bagi getaran yang lebih tinggi, emosi yang lebih besar, kesejahteraan yang lebih baik, dan kehidupan yang lebih memuaskan secara keseluruhan. Perjalanan dari mengenali pola-pola beracun hingga merangkul koneksi positif bukan hanya tentang meningkatkan lingkaran sosial kita, tetapi juga merupakan proses transformatif yang memperkaya setiap aspek keberadaan kita. 3. Mengeluh, kebiasaan yang menurunkan energi getaran. Mengeluh adalah kebiasaan yang sering dilakukan tanpa banyak berpikir, namun dapat secara signifikan memengaruhi energi getaran kita. Ketika kita mengeluh, pada dasarnya kita berfokus pada kekurangan dan hal-hal negatif yang beresonansi pada frekuensi lebih rendah. Fokus ini tidak hanya menurunkan getaran kita sendiri, tetapi juga menarik lebih banyak energi serupa, menciptakan siklus negatif. Sebagai contoh, menggerutu tentang bangun pagi untuk bekerja adalah keluhan yang umum. Namun dengan terus memikirkan hal-hal negatif tersebut, kita mengabaikan banyak aspek positif dari situasi kita. Alih-alih berfokus pada ketidaknyamanan,
kita dapat mengubah perspektif kita dengan menghargai hal-hal seperti memiliki pekerjaan, menikmati kebersamaan dengan rekan kerja, serta rasa tujuan dan keamanan yang diberikan oleh pekerjaan kita. Dengan mengalihkan fokus dari keluhan ke rasa syukur, kita mengubah energi kita dari kekurangan menjadi kelimpahan. Penting untuk menyadari bahwa energi keluhan tidak hanya memengaruhi diri kita sendiri, tetapi juga menciptakan aura beracun yang dapat menyebar ke orang-orang di sekitar kita. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana berada di sekitar seseorang yang terus-menerus mengeluh, membuat Anda merasa terkuras atau bahkan mendorong Anda untuk ikut mengeluh? Ini karena mengeluh bersifat menular, dapat memengaruhi suasana hati, serta keadaan getaran orang lain. Untuk mengatasi hal ini, kesadaran adalah kunci. Mengenali saat kita mengeluh memungkinkan kita untuk secara sadar mengalihkan fokus. Kita bisa mengakui keluhan, tetapi kemudian secara aktif mencari aspek positif dari situasi tersebut. Ini bukan tentang menyangkal perasaan, tetapi menyeimbangkannya dengan penghargaan atas kebaikan yang sering kita abaikan. Selain itu, membatasi waktu kita dengan orang-orang yang memiliki kebiasaan mengeluh secara berlebihan juga dapat membantu. Fokus mereka yang konstan pada hal-hal negatif, secara tidak sengaja dapat menurunkan getaran kita dan memengaruhi pola pikir kita. Sebaliknya, carilah mereka yang memancarkan energi positif, karena energi mereka dapat membantu meningkatkan transisi kita dari pola pikir keluhan menjadi rasa syukur. Perubahan ini bukan hanya perjalanan pribadi, tetapi juga berdampak pada lingkungan yang lebih luas. Dengan memilih untuk berfokus pada hal-hal positif, kita tidak hanya meningkatkan getaran kita sendiri, tetapi juga berkontribusi pada energi kolektif yang lebih positif. Pergeseran ini adalah alat yang ampuh dalam menarik lebih banyak hal yang kita inginkan dalam hidup, dan mengurangi hal-hal yang tidak kita inginkan. 4. Mengabaikan tubuh, dampaknya pada energi getaran. Mengabaikan aspek fisik dari keberadaan kita, terutama melalui kurangnya aktivitas fisik, dapat berdampak besar pada energi getaran kita. Tubuh kita dirancang untuk bergerak, dan ketika kita menjalani gaya hidup yang tidak banyak bergerak, hal itu tidak hanya memengaruhi kesehatan fisik, tetapi juga keadaan energi kita. Kurangnya aktivitas fisik dapat mengakibatkan berkurangnya tingkat energi, yang pada gilirannya menurunkan frekuensi getaran kita. Tubuh Anda seperti sebuah reservoir energi. Ketika kita bergerak, energi ini menyegarkan seluruh keberadaan kita. Aktivitas fisik, baik itu jalan cepat, sesi yoga, atau kelas dansa, bertindak sebagai katalisator yang menyalakan energi internal kita dan meningkatkan getaran kita. Ini bukan hanya tentang menjaga kebugaran, tetapi juga menjaga energi kita tetap bersemangat dan mengalir. Namun dalam gaya hidup modern kita, di mana duduk dalam waktu lama telah menjadi norma, kita sering menemukan diri kita dalam keadaan stagnasi. Inersia ini tidak hanya berdampak pada otot dan sendi kita, tetapi juga meresap ke dalam kesejahteraan energi kita. Gaya hidup yang tidak banyak bergerak dapat menyebabkan perasaan lesu dan kurangnya motivasi, yang merupakan indikasi dari keadaan getaran yang lebih rendah. Kabar baiknya adalah bahwa menggabungkan lebih banyak gerakan ke dalam hidup kita dapat menjadi obat yang sederhana namun efektif. Anda tidak perlu melakukan latihan yang intens untuk merasakan perbedaannya. Bahkan perubahan kecil, seperti melakukan peregangan secara berkala, atau memilih naik tangga daripada lift, dapat membantu mengalihkan energi Anda. Selain gerakan fisik, memperhatikan aspek lain dari perawatan tubuh juga sangat penting. Nutrisi yang tepat, hidrasi, dan istirahat sama pentingnya dalam mempertahankan keadaan getaran yang tinggi. Pola makan yang seimbang memberi bahan bakar pada tubuh kita dengan energi yang dibutuhkan untuk tetap aktif dan bersemangat. Hidrasi yang cukup menjaga sistem kita berfungsi secara optimal. Sementara istirahat yang cukup memastikan bahwa kita mengisi kembali cadangan energi kita. Merawat tubuh fisik kita adalah bentuk penghormatan terhadap wadah yang membawa kita menjalani hidup. Dengan menghormati tubuh kita melalui gerakan dan perawatan yang baik, kita tidak hanya meningkatkan kesejahteraan fisik, tetapi juga meningkatkan frekuensi getaran kita. Pendekatan holistik terhadap kesehatan ini adalah komponen kunci dalam mempertahankan getaran tinggi dan menarik pengalaman positif yang kita inginkan. 5. Media dan musik. Media dan hiburan yang kita konsumsi memainkan peran penting dalam membentuk pikiran, emosi, dan pada akhirnya, energi getaran kita.
Paparan konstan terhadap media negatif, seperti berita atau hiburan yang berisi tema pesimistis, dapat dengan mudah memengaruhi pola pikir kita, dan mengarah pada keadaan getaran yang lebih rendah. Ketika kita membenamkan diri dalam siklus berita yang berfokus pada kekerasan, tragedi, dan konflik, hal itu dapat menanamkan rasa cemas, takut, dan putus asa. Emosi-emosi ini beresonansi pada frekuensi yang lebih rendah, dan secara bertahap, dapat terinternalisasi, mewarnai persepsi kita tentang dunia dan tempat kita di dalamnya. Dampaknya tidak hanya sesaat. Paparan yang berkepanjangan terhadap media negatif dapat menyebabkan pandangan hidup yang lebih pesimistis, dan memengaruhi kesejahteraan mental serta emosional kita. Demikian pula, musik yang kita dengarkan memiliki efek mendalam pada getaran kita. Musik adalah media yang kuat, yang dapat membangkitkan emosi dan kenangan yang kuat. Ketika kita terus-menerus mendengarkan musik dengan lirik negatif atau destruktif, secara tidak sadar, kita menanamkan benih-benih negatif dalam pikiran kita. Seiring waktu, pesan-pesan ini dapat memengaruhi keyakinan dan pola pikir kita, seringkali tanpa kita sadari. Getaran dari musik tersebut dapat selaras dengan frekuensi yang lebih rendah, dan secara halus menurunkan energi getaran kita sendiri. Di sisi lain, memilih media dan musik yang membangkitkan semangat, menginspirasi, dan membangkitkan emosi, dapat memiliki dampak yang berlawanan. Media yang berfokus pada cerita-cerita positif, solusi, dan konten yang menginspirasi, dapat mengangkat semangat kita dan meningkatkan getaran kita. Demikian pula, musik dengan lirik yang membangkitkan semangat, melodi yang harmonis, dan tema-tema positif, dapat beresonansi dengan frekuensi getaran yang lebih tinggi, meningkatkan suasana hati, dan keadaan energi kita secara keseluruhan. Untuk melindungi dan meningkatkan getaran kita, penting untuk memperhatikan media dan musik yang kita konsumsi. Ini tidak berarti mengisolasi diri sepenuhnya dari kenyataan, atau menghindari semua informasi negatif. Sebaliknya, ini tentang menemukan keseimbangan, dan menyadari seberapa banyak konten negatif yang kita hadapi. Menjaga diet media yang sehat, seperti menjaga pola makan yang bergizi, melibatkan pemilihan sumber yang menyehatkan pikiran dan jiwa kita. Dengan secara selektif terlibat dengan media dan musik yang selaras dengan kepositifan, inspirasi, dan kegembiraan, kita dapat mempertahankan frekuensi getaran yang lebih tinggi, yang pada akhirnya menarik lebih banyak kepositifan ke dalam hidup kita. Pilihan sadar ini adalah langkah yang kuat untuk memelihara kesejahteraan mental dan emosional kita, serta menumbuhkan pengalaman hidup yang lebih harmonis dan bersemangat. 6. Tidak hidup secara autentik. Hidup autentik adalah aspek kunci dalam mempertahankan energi getaran yang tinggi. Ketika kita menyimpang dari jati diri kita yang sebenarnya, menyesuaikan diri dengan harapan masyarakat, atau keinginan orang lain, kita mengganggu keselarasan internal kita. Ketidakseimbangan ini dapat secara signifikan menurunkan getaran kita, karena menumbuhkan perasaan malu, bersalah, dan takut diawasi, alih-alih menumbuhkan emosi dengan getaran yang lebih tinggi seperti kegembiraan dan penerimaan diri. Pertimbangkan skenario umum, di mana seseorang merasa tertekan untuk mengejar jalan yang tidak selaras dengan keinginan sejati mereka, baik itu berkuliah karena merasa berkewajiban, tetap bertahan dalam pekerjaan yang tidak memuaskan, atau mengubah kepribadian agar sesuai dengan harapan orang lain. Tindakan-tindakan ini, meskipun tampak tidak berbahaya, dapat menyebabkan konflik batin, karena berbenturan dengan diri kita yang otentik. Hidup secara autentik berarti melakukan introspeksi mendalam tentang siapa kita sebenarnya, hasrat, keyakinan, nilai-nilai, dan aspirasi kita. Ini tentang memahami dan merangkul kualitas unik yang kita miliki, serta membuat pilihan hidup yang selaras dengan jati diri sejati kita. Penyelarasan ini tidak hanya membawa kedamaian dan kepuasan, tetapi juga meningkatkan energi getaran kita. Untuk memulai perjalanan keaslian ini, tanyakanlah pada diri sendiri beberapa pertanyaan mendasar. Seperti, siapakah saya sebenarnya? Apa yang benar-benar memberi saya kegembiraan dan kepuasan? Pertanyaan-pertanyaan ini membimbing kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri, serta mendorong kita untuk membuat pilihan yang sesuai dengan kebenaran batin kita, daripada sekadar menyesuaikan diri dengan harapan eksternal. Merangkul diri yang otentik memang bisa terasa menakutkan. Diperlukan keberanian untuk melepaskan diri dari ekspektasi luar, dan berdiri teguh dalam keunikan diri sendiri. Namun, ingatlah bahwa Anda diciptakan secara unik untuk suatu alasan. Dengan menghormati dan mengekspresikan diri yang sejati, Anda tidak hanya membebaskan diri sendiri,
tetapi juga menarik orang-orang dan pengalaman yang selaras dengan sifat asli Anda. Ralph Waldo Emerson dengan indah menggambarkan hal ini. Menjadi diri sendiri, di dunia yang terus-menerus mencoba membuat Anda menjadi sesuatu yang lain, adalah pencapaian terbesar. Kutipan ini mencerminkan kekuatan dan kemenangan dari menjalani kehidupan yang autentik. Dengan berkomitmen untuk hidup sesuai dengan diri sejati kita meningkatkan getaran kita. Keselarasan ini memupuk keberadaan yang lebih tinggi, dipenuhi dengan penerimaan diri, kedamaian, dan kepuasan. Dalam keadaan inilah, kita tidak hanya menemukan kebahagiaan sejati, tetapi juga menarik energi serta pengalaman positif yang mencerminkan diri autentik kita. 7. Anda tidak tertawa dan menganggap diri Anda serius. Tertawa, yang sering diremehkan, adalah alat yang ampuh untuk meningkatkan energi getaran kita. Di saat-saat sulit, seperti dalam pemulihan dari kecanduan, menghadapi trauma, atau mengalami kesedihan, tertawa mungkin terasa jauh atau bahkan tidak pantas. Namun, membiarkan diri sendiri mengalami kegembiraan dan tawa, bukan hanya diperbolehkan, tetapi juga penting untuk kesejahteraan energi kita. Kesalahpahaman umum yang sering terjadi adalah bahwa mencari kegembiraan dan tawa dapat mengurangi keseriusan perjuangan atau kedalaman rasa sakit kita. Padahal, hal ini jauh dari kebenaran. Merangkul saat-saat tawa dan kebahagiaan tidak meniadakan pengalaman kita, justru memberikan keseimbangan yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan hidup. Tawa bertindak sebagai cahaya dalam kegelapan, mengangkat semangat kita, dan pada gilirannya, meningkatkan frekuensi getaran kita. Ketika kita terperangkap dalam siklus stres dan kecemasan, getaran kita cenderung menurun. Dalam situasi ini, tawa menjadi mercusuar kelegaan, sebuah penawar alami yang mampu mengalihkan energi kita ke frekuensi yang lebih positif. Terlibat dalam aktivitas yang memicu kegembiraan dan tawa adalah cara sederhana namun efektif untuk meningkatkan suasana hati dan getaran kita. Salah satu langkah praktisnya adalah membenamkan diri dalam pengalaman yang diketahui membawa kebahagiaan bagi kita, seperti menonton komedi, yang selalu berhasil menghibur, menghabiskan waktu bersama teman-teman yang membangkitkan semangat, atau melakukan aktivitas yang benar-benar menyenangkan dan memuaskan. Saat-saat ringan dan penuh tawa, sangat penting dalam menyeimbangkan aspek-aspek yang lebih serius dalam kehidupan. Tertawa sering digambarkan sebagai obat terbaik, dan memang ada benarnya. Tawa adalah tanda alami dari keadaan getaran yang lebih tinggi. Saat kita tertawa, tubuh kita melepaskan endorfin, bahan kimia yang meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres. Lebih dari itu, tawa menghubungkan kita dengan orang lain, menciptakan pengalaman kebahagiaan, dan energi positif yang dibagikan bersama. Tidak menganggap diri sendiri terlalu serius, dan menemukan alasan untuk tertawa, sangat penting bagi kesehatan emosional dan keseimbangan getaran kita. Tawa adalah bahasa universal yang melampaui masalah dan mengangkat semangat. Dengan memberi ruang bagi kegembiraan dan tawa dalam hidup kita membuka diri terhadap getaran dan frekuensi yang lebih tinggi, membuka jalan bagi kehidupan yang lebih seimbang dan memuaskan. Terima kasih telah bersama saya dalam video transformasi ini. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk menyukai dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi untuk selalu update video yang saya bagikan, dan juga untuk mendapatkan lebih banyak wawasan di masa mendatang. Jika Anda berkenan, mohon dukungan Anda untuk membagikan video ini ke teman, atau siapapun yang Anda kasihi di dunia. Juga, jangan lupa untuk memberikan komentar Anda di kolom komentar, sebagai bagian dari refleksi kita bersama, dan juga sebagai wadah kita untuk kita saling berbagi satu sama lain. Akhirnya, salam hidup berkelimpahan. Jaga diri Anda. Sampai jumpa. Salam.